Nah, ada banyak anggapan yang saya tangkap dari netizen itu. Mereka menganggap seolah-olah nasab ini dijadikan oleh sekelompok orang untuk meraih kepentingan atau kekayaan pribadi atau kedudukan di tengah masyarakat. Utawi dagang bil adyani kelawan agama. Hiya iya tijaratul adyan. At-tijaratu iku dagang ar-ra'ijatu kang laris fil mujtama'ati ing dalam siji komunitas. Ing dalam komunitas atau masyarakat allati kang yantashiru bertebaran ya. Intasyara yantashiru ini artinya menyebar, meluas gitu, bertebaran. Fiha ing dalam mujtama'at atau allati, apa yang bertebaran? Al jahlu, apa kebodohan. Ya, jadi jualan agama itu adalah jualan yang paling laris. Entah siapa yang salah, ku tak tahu. Sungguh sakit memang kalau melihat pasangan kita dengan wanita lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Wal ikhwanu faya ayuhan netizen. Mudah-mudahan kita semua masih dalam keadaan yang baik-baik saja, bergembira selalu, dan mudah-mudahan kebaikan-kebaikan, kasih, cinta, damai bertumbuh di dalam jiwa kita, sehingga keluarlah semua apa yang disebut arogansi, semua apa yang disebut underestimate di dalam diri kita, hilangkan. Bahkan kan kita kan tidak boleh merasa lebih baik atau lebih suci daripada anjing. Itu anjing, apalagi kepada sesama manusia. Oleh karena itu saya tidak menghimbau kepada teman-teman untuk saling membenci ya. Jadi kasih komentar yang baik-baik, yang argumentatif. Kalau enggak, kasih masukan yang baik. Ini banyak sekali konten tentang Kiai Ahmaduddin ya. Tapi itu silakan, enggak apa-apa. Sejak pertama kali saya membuat ajakan diskusi live untuk berlangsung dengan Kiai Ahmaduddin atau Kiai Haji Ahmaduddin, itu belum ada yang sanggup untuk berdiskusi langsung atau bersedia ya untuk membantah argumen-argumen Kiai Ahmaduddin secara konkret atau secara detail begitu. Jadi artinya karena belum ada yang bersedia dengan Kiai Haji Ahmaduddin, ya belum terbantahkan tesis Kiai Haji Ahmaduddin. Walaupun ada tambahan-tambahan pelengkap-pelengkap, semisal dari konten Kiai Zaka atau Gus Zaka, Gus Zaini dari Madura itu. Nah, itu kan konten yang sangat sehat sekali, memberi masukan, melengkapi. Bahkan sebetulnya yang saya pikir itu seharusnya keluar dari bantahan habaib. Kan ada habaib muda itu yang biasa membantah itu, yang malah kesalahan nyebut tahun itu kan. Seharusnya konten-konten semacam konten Kiai Zaini itu keluar dari bantahannya para habaib seperti itu. Ya, jadi ya silahkan saja kalau ada yang bersiap untuk berdiskusi langsung dengan Kiai Haji Ahmaduddin untuk membantah, hubungi nomor admin saya ya, yang sudah tertera di konten-konten sebelumnya juga ada. Mungkin saya akan letakkan lagi di deskripsi atau di kolom komentar ya. Lalu kemudian ini kan sedang ramai tentang Kesultanan Banten itu membantah pihak Rabi'ah Alawiyah, bermula dari ungkapan Habib Bahar menyampaikan dari Maktab Daimi Rabi'ah Alawiyah yang menyatakan bahwasanya zuriyah Rasulullah itu mentok di Wali Songo dan Wali Songo tidak memiliki keturunan. Lalu Habib Bahar mengatakan bagi yang merasa keturunannya Wali Songo silahkan berikan bantahan kepada Rabi'ah Alawiyah. Nah, kemarin di konten sebelum konten ini saya memberikan konten atau memberikan surat dari Kesultanan Banten itu memberikan bantahan kepada Rabi'ah Alawiyah, bahwasanya masih ada keturunan Wali Songo itu, bahkan tercatat sampai rapih. Ya, artinya kan ini persoalan nasab juga. Nah, berbicara nasab ini teman-teman, saya ingin bercerita sedikit saja ya, agar supaya ini kesannya kok seolah-olah nasab atau apa gelar itu dijadikan sebagai alat, agar kesannya tidak seperti itu. Saya akan memberikan satu khazanah pengetahuan. Jadi jangan dimaknai ini sebagai saya berpihak kemana, tapi pengetahuan saya ini mudah-mudahan ada manfaatnya. Tapi sebelum saya bercerita, saya ingin menyampaikan terlebih dahulu begini. Ini kan bermula dari pernyataan Rabi'ah Alawiyah yang menyatakan keturunan Wali Songo itu tidak ada, yang nyatanya masih ada. Jadi ya kalau dipikir-pikir, yang merasa atau yang memiliki nasab keturunan Wali Songo ya memiliki hak juga, apatah lagi ada lembaganya, yaitu tersinggung ya. Jadi wajar dan memang memiliki hak untuk memberikan protes seperti itu. Lantas bagaimana ya, seharusnya pihak Rabi'ah Alawiyah punten tanpa mengurangi rasa hormat meminta maaf. Karena kan ketersinggungan itu yang membuat tidak enak dan harus ribut-ribut ini ya netizennya. Padahal tidak perlu ribut-ribut lah, kita anggap ini dari sisi ilmu saja. Nah, kita balik lagi sekarang ke persoalan tentang pengetahuan. Nah, soal nasab tadi, saya ingin bercerita tentang buku yang kemarin saya angkat itu, yaitu tentang mengapa suksesnya Wali Songo dakwah di Jawa.
Ya, Islam mudah diterima di Jawa karena konsep Wali Songo itu adalah konsep pendekatan terhadap kebudayaan. Jadi mereka itu para syarif, Wali Songo itu ya para dikenal atau ya masyhur ya, dikenal sebagai zuriyah Rasulullah, tapi tidak menggunakan zuriyah itu, tidak menggunakan sayyid itu, tidak menggunakan syarif itu. Jadi Wali Songo tidak menggunakan label zuriyah itu. Wali Songo itu menempatkan dirinya bukan sebagai sayyid di tengah masyarakat. Jadi tidak ada kesenjangan antara Wali Songo, semisal Syarif Hidayatullah, dengan masyarakat setempat. Tidak meletakkan kesenjangan dari sisi kasta atau ras. Ya. Jadi dibuat sama seperti itu. Makanya disebut Sunan Gunung Jati. Karena itu panggilan yang paling dekat dengan masyarakat setempat. Seperti itu. Oleh karena itu masyarakat mau menerima. Karena tidak ada kesenjangan itu. Kalau misalnya umpama ini Wali Songo tetap menggunakan zuriat itu, bisa jadi yang terjadi seperti yang di Kalimantan. Ya, siapa itu? Itu tidak akrab dengan masyarakatnya yang menyebarkan di daerah Dayak itu, tapi hasilnya tidak sebagaimana atau tidak semasif di Jawa. Itu karena di Jawa ini menggunakan politik kedekatan, termasuk di Campa. Nah, orang Campa itu ketika itu Raden Campa itu tidak menggunakan sayyidnya, tidak menggunakan gelarnya. Sehingga tidak terkesan, wah, ada kesenjangan di antara masyarakat. Ya, sampai disebutnya itu apa itu ya, pokoknya dengan sebutan yang dekat dengan masyarakat Campa lah. Jadi kesan yang direspon oleh masyarakat itu mereka sederajat. Tidak ada level, tidak hierarkis. Seperti itu. Nah, bukti lain kegagalan pergerakan terhadap masyarakat atau terhadap bangsa adalah Hitler. Hitler itu menghierarkikan atau mengklasifikasikan ras tertinggi dan ras terendah. Ras tertinggi itu adalah ras Arya. Ras terendah misalnya Yahudi. Yahudi itu dibunuh. Ya, atau yang bukan ras Arya itu masuk dalam klasifikasi ras kedua atau ras ketiga. Gagal, Pak. Masyarakat berontak. Nah, itu konsekuensi kalau kita mengeluh-elukan turunan, mengeluh-elukan atau gagah congkak di tengah masyarakat, mengindah-indahkan atau membangga-banggakan keturunan sehingga seolah atau terkesan menciptakan kesenjangan ras atau kesenjangan sosial di tengah masyarakat, seolah-olah urus ras apa saya ini masyarakat biasa, itu akan terjadi perpecahan mau tidak mau. Seperti itu. Begitupun yang terjadi di Eropa, bukan cuma itu. Makanya Eropa itu terkenal dengan, ini memang perdebatannya teologis, Eropa yang kemudian resah terhadap perilaku para agamawan, yang kemudian atas isu-isu agama itu dibenturkanlah masyarakat ya, sehingga mereka akhirnya memilih untuk diam soal agama dan hidup masing-masing. Jadi sekuler itu juga ada baiknya kalau kita pergunakan atau letakkan di tempat yang tepat. Ini kan persoalan yang berkaitan dengan agama. Nah, ada banyak anggapan yang saya tangkap dari netizen itu. Mereka menganggap seolah-olah nasab ini dijadikan oleh sekelompok orang untuk meraih kepentingan atau kekayaan pribadi atau kedudukan di tengah masyarakat. Tuh, itu efeknya, Pak. Ya, saya tidak perlu menunjukkan bukti, silakan baca di komen-komen konten-konten saya. Ya, jadi seperti itu. Nah, saya yakin semua ulama-ulama kita yang berdakwah di Nusantara ini, mereka bukan bertujuan untuk mencari kekayaan atau kedudukan, tapi memang untuk syiar Islam, untuk imaratuddin, untuk meramaikan agama, untuk memperkenalkan rahmatan lil alamin dari Islam ini, bukan untuk mencari gelar. Ya, walaupun mungkin ada satu dua laku agamawan seperti Ibnu Rus mengatakan, at-tijaratu bil adyani hiya tijaratu ar-ra'ijatu fil mujtama'ati allati yantashiru fiha al-jahlu. Ya. Jadi kata Ibnu Rus, at-tijaratu bil adyani, jualan agama utawi dagang bil adyani kelawan agama. Hiya tijaratul adyan. At-tijaratu iku dagang ar-ra'ijatu kang laris fil mujtama'ati ing dalam siji komunitas, ing dalam komunitas atau masyarakat allati kang yantashiru bertebaran ya. Intasyara yantashiru ini artinya menyebar, meluas gitu, bertebaran. Fiha ing dalam mujtama'at atau allati, apa yang bertebaran, al-jahlu, apa kebodohan. Ya, jadi jualan agama itu adalah jualan yang paling laris di tengah masyarakat, di mana di tengah masyarakat itu menyebar kebodohan. Pembodohan menyebar di situ. Ya, jadi tidak kesannya jangan sampai masuk ke dalam apa yang disangka, apa yang diungkapkan oleh Ibnu Rus ini. Ya, jadi seperti itu. Makanya kita harus cerdas, Pak, harus cerdas seperti itu. Saya yakin, hakul yakin semua habaib, semua ulama yang dakwah di Indonesia ini
bukan maksud untuk mencari kedudukan, tapi untuk menyebarkan ilmu. Karena kita mencernanya, jangan sampai kita berpandangan seperti itu. Atau bahkan yang terjadi itu Karl Marx ya. Karl Marx itu kan mengatakan agama adalah candu masyarakat. Ketika masyarakat proletar ini dijadikan budak atau target korban ya dari kepentingan borju melalui gereja. Waktu itu konstitusi Jerman adalah gereja. Konstitusi Jerman gereja ini yang dimaksud adalah semua peraturan negara itu diatur oleh gereja. Nah, gereja ini kong kali kong dengan masyarakat borju atau dengan orang-orang kapitalis untuk mempermainkan orang-orang. Dengan cara apa? Dengan membuat sistem kerja yang menguntungkan bagi kapitalis, tapi untungnya tidak begitu menguntungkan bagi orang proletar. Tapi kenapa orang proletar mau? Karena digiring, dipropaganda oleh kaum-kaum gereja. Orang-orang gereja mengatakan seperti ini, nggak apa-apa, capek, yang penting kamu sabar, nanti kalau kamu mati dapat surga. Orang sabar itu pasti dapat surga. Doktrin-doktrin itulah yang diberikan oleh orang-orang gereja, sehingga masyarakat proletar mau manut tunduk kepada gereja. Yang padahal itu pesanan, Pak, pesanan orang borju. Borju ini yang pemilik perusahaan-perusahaan, seperti itu. Benar bahwa kesabaran itu adalah baik, kesabaran itu berpotensi dan berkonsekuensi surga, iya. Dalam perspektif Islam ya. Tetapi itu tidak tepat, Pak. Konteksnya tidak di situ, salah meletakkan. Jadi itu dijadikan alat saja dalam kacamata sosiologisnya seperti itu. Nah, jangan sampai kita kesannya bahwasanya nasab habaib atau apalah, atau wali songo atau apalah itu seolah-olah dijadikan alat untuk mencari keuntungan pribadi. Enggak. Di Indonesia nggak ada yang seperti itu, nggak ada. Contohnya apa? Wali songo dan ulama-ulama kita. Jangan disangka kamu ulama-ulama yang di kampung-kampung itu tidak memiliki turunan kepada wali songo. Banyak yang memiliki keturunan tapi tidak menunjukkan. Ya. Jadi seperti itu. Saya yakin semua habaib itu berarti tanpa pengecualian semua berhusnuzon, semuanya niat baik. Cuma ini saya memberikan arahan kepada netizen, jangan bersuuzon. Misalnya ada habib, misalnya kalian menunjuk satu habib ini menjadikan nasab untuk mencari kedudukan atau apa. Enggak seperti itu ya. Saya tidak mengajarkan seperti itu. Nah, itu kita harus balik lagi kepada konsep wali songo. Walaupun sayyid, walaupun dari rasnya bagus, keturunan ningrat, keturunan raja, ya, apalagi itu masyhur dikenal sebagai zuriyah Rasulullah SAW, tidak sombong, tidak menggue-guekan nih turunan, enggak, tetap santai, melakukan pendekatan dengan masyarakat sebagaimana atau semestinya memang manusia dengan manusia pada umumnya atau pada mestinya seperti itu, Pak ya. Ya, sekarang kita balik lagi, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tidak digiring lagi pada isu-isu kebencian. Kita harus smart, harus banyak membaca, harus teliti, harus cerdas menyikapi persoalan ini, dan kita anggap persoalan-persoalan yang sedang ramai di media ini dari sisi kacamata ilmu. Kita harus objektif. Kalau memangnya salah, kita akui salah. Kalau memang benar, kita akui benar. Tanpa harus mendahulukan ego, emosi, marah, kebencian atau apa. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.